Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ainuddin Eskepners, Kepala UPTD Puskesmas Takalala. Pada era saat sekarang ini, Kementerian Kesehatan telah menggulirkan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang mana terdapat 6 pilar dari sistem pelayanan kesehatan tersebut. Salah satunya adalah sistem pelayanan kesehatan yang berbasis siklus hidup. Kami dari UPTD Puskesmas Takalala telah melaksanakan reformasi sistem pelayanan kesehatan tersebut melalui pelayanan yang berbasis siklus hidup melalui 5 klaster. Yang pertama yaitu klaster manajemen, yang kedua klaster ibu dan anak, yang ketiga klaster usia dewasa dan usia lanjut, yang keempat klaster penanggulangan penyakit menular, yang kelima lintas klaster. Berikut ini penjelasan dan penerapan klaster masing-masing yang ada di UPT Puskesmas Takalala. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasriyadi, SKM, penanggung jawab klaster manajemen. Klaster manajemen memiliki lingkup tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen ketatausahaan, manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan, manajemen jejaring puskesmas, serta manajemen sistem informasi puskesmas. Manajemen ketatausahaan terdiri dari pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan umum dan perlengkapan. Manajemen sumber daya yang terdiri dari pengelolaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan, pengelolaan aset puskesmas, pengelolaan obat, dan bahan habis pakai. Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, meliputi rencana 5 tahun, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan. Penggerakan dan pelaksanaan, meliputi pelaksanaan apel, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini tribulanan, serta melaksanakan kegiatan di wilayah UPTD Puskesmas Takalala. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian meliputi pengawasan, monitoring, evaluasi, pengendalian, serta penilaian kinerja pada UPTD Puskesmas Takalala. Manajemen mutu dan keselamatan yang terdiri dari pelaksanaan audit internal, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan, pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan keselamatan pasien, dan pelaksanaan pencegahan penyakit infeksi. Manajemen jejaring puskesmas merupakan pelaksanaan pembinaan jejaring puskesmas berupa penerapan pelayanan integrasi pelayanan kesehatan primer pada puskesmas pembantu. Manajemen sistem informasi puskesmas. UPTD Puskesmas Takalala telah menggunakan rekam medik elektronik yang terintegrasi dengan Satu Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian penjelasan klaster manajemen. Selanjutnya, alur pelayanan pada UPTD Puskesmas Takalala. Alur pelayanan pada UPTD Puskesmas Takalala.
pasien melakukan pendaftaran untuk dilakukan identifikasi masalah kesehatan dan ditentukan screening sesuai siklus kehidupan yang perlu dilakukan pada saat kunjungan tersebut. Pasien diarahkan ke petugas di klaster pelayanan siklus hidup, yaitu klaster ibu dan anak atau klaster usia dewasa dan lansia untuk dilakukan screening tersebut dan dilakukan penanganan terhadap masalah kesehatan yang dialami sesuai paket pelayanan. Pelayanan yang dilakukan didukung dengan pelayanan lintas klaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Erna, penanggung jawab klaster 2 kesehatan ibu dan anak, di mana klaster 2 ini terdiri dari sasaran intervensi ada 3 kelompok pelayanan. Yang pertama, ibu hamil, bersalin dan nipas. Kemudian yang kedua, bawah 5 tahun dan anak prasekolah. Yang ketiga, anak usia sekolah dan remaja, di mana di 3 kelompok umur ini akan dilakukan pemeriksaan secara berkesinambungan, maka fokus pelayanan kesehatan akan menyelesaikan kondisi pertambahan pada setiap usia stase kehidupan. Penyebab morbiditas yang banyak dialami oleh ibu, anak, dan remaja meliputi pada ibu, kelompok ibu yaitu ibu hamil bersalin nipas akan terjadi biasanya anemi, kek atau kekurangan energi kronik, hipertensi, DM, penyakit infeksi seperti TBC, malaria, HIV, sifilis, dan hepatitis. Kemudian yang selanjutnya yaitu perdarahan jalan lahir, ketuban pecah dini, plasenta previa, asma, penyakit jantung, serta perdarahan pasca persalinan dan infeksi rahim. Sedangkan pada kelompok balita dan anak prasekolah, mulai masalah neonatalnya yaitu atau pada masa bayi baru lahir yaitu asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, prematur, dan BBLR. Sedangkan penyakit infeksi sendiri itu bisa terjadi pada anak yaitu TBC, diare, pneumonia, masalah gizi dan perkembangan, yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan obesitas termasuk stunting. Sedangkan pada anak usia sekolah, pada masalah remaja yaitu termasuk juga gizi, anemi, gizi kurang, obesitas, penyakit infeksi juga termasuk TBC, HIV, dan IMS. Masalah gigi dan mulut yaitu biasanya karena karies gigi. Gangguan refraksi atau penglihatan, kemudian pendengaran, masalah perilaku dan penyalahgunaan nafsa dan kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Adapun alur pelayanan dari klaster 2 yaitu pertama-tama petugas akan mengarahkan ke sesuai dengan kondisi pasien saat itu apakah gawat darurat atau tidak. Bila keadaan gawat darurat akan diarahkan ke tempat tindakan atau persalinan dan mendapatkan penanganan segera. Dan bila termasuk bukan kategori gawat darurat, maka akan diarahkan ke polik klaster ibu atau anak. Bila pasien memerlukan pelayanan selanjutnya akan dirujuk ke FKTP yang lebih lengkap atau rumah sakit rujukan. Setelah selesai pelayanan, maka petugas klaster 2 akan mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS, analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas atau kematian dan kesakitan, dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. Selanjutnya data dari PWS ini akan diteruskan ke petugas pustu untuk ditindaklanjuti. Sekian dari klaster 2, awal siklus kehidupan menentukan generasi yang lebih baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rispa Elia Pramita, Escape Nurse, penanggung jawab klaster 3. Klaster 3 melayani usia dewasa dan lanjut usia. Klaster ini memiliki dua kelompok sasaran, yaitu usia dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia lebih dari 60 tahun ke atas. Morbiditas yang banyak dialami oleh usia dewasa dan lansia seperti penyakit tidak menular, yaitu obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, kanker, PPOK, talasemia, gangguan kesehatan indera, gangguan jiwa, penyakit menular seperti TBC, HIV, AIDS, sifilis, hepatitis B, kesehatan reproduksi, penurunan kebugaran, penyakit yang diakibatkan dari paparan di tempat kerja dan kecelakaan kerja. Alur pelayanan klaster 3, usia dewasa dan lansia. Yang pertama, petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan atau gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. Yang kedua, bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran dan kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3. Yang ketiga, petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal, yaitu anamnesis, pengukuran suhu, tekanan darah, antropometri, dan screening kesehatan sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. Yang keempat, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil screening dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif dengan metode promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai paket layanan pada klaster 3. Selanjutnya, apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, maka petugas melakukan penjadwalan screening atau pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien, baik di puskesmas atau kadipustu, posyandu atau FKTP yang sudah bekerja sama dengan puskesmas. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya, maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Demikian pelayanan kesehatan dari klaster 3. Kami menghimbau usia dewasa dan lanjut usia dapat rutin melakukan screening kesehatan agar terhindar dari penyakit tidak menular dan penyakit menular. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan klaster 4. Saya Iramaya Escape Nurse, Ketua Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular. Penanggulangan penyakit menular ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular, dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
Strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular meliputi mengutamakan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan, serta kerjasama lintas program dan lintas sektor. Meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi, mengembangkan sistem informasi, dan meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan. Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan penyehatan lingkungan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal, serta didukung oleh promosi kesehatan. Prioritas dalam penanggulangan penyakit menular tertuju pada 1. Penyakit endemis diantaranya DBD dan malaria. 2. Penyakit menular potensial KLB atau wabah diantaranya dengue dan kolera. 3. Penyakit dengan angka kematian tinggi diantaranya rabies, tetanus neonatorium, difteri dan TBC. 4. Penyakit yang memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas diantaranya COVID-19 dan flu burung. 5. Penyakit yang menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global diantaranya dengue, malaria, PD3I, yaitu campak, polio, difteri, dan perkusis. Klaster 4 bekerja dengan moto lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Sri Haryani, penanggung jawab Lintas Klaster. Lintas Klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada klaster ibu dan anak atau klaster 2, klaster usia dewasa dan usia lanjut atau klaster 3, serta klaster penanggulangan penyakit menular atau klaster 4 di puskesmas. Penanggung jawab pelayanan lintas klaster bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klaster siklus hidup dalam bentuk 1. Pelayanan gawat darurat. Pelayanan kegawat daruratan merupakan tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. 2. Pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian mengatur tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis hadis pakai atau BMHP dan pelayanan farmasi klinis dengan tujuan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. 3. Pelayanan laboratorium. Pelayanan laboratorium mendukung penegakan diagnostik pada klaster siklus hidup dan surveillance pada klaster penanggulangan penyakit menular. Laboratorium puskesmas merupakan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat pertama yang berjejaring dengan laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat selanjutnya. 4. Pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap diselenggarakan oleh puskesmas rawat inap dan non-rawat inap atau khusus pasca persalinan normal. Sebagai kesimpulan, lintas klaster sangatlah penting dalam mendukung pelayanan di setiap klaster. Sekian dari lintas klaster. Terima kasih. Demikianlah gambaran singkat sistem pelayanan kesehatan yang telah kami terapkan di UPTD Puskesmas Takalala yang masih kami terus kembangkan melalui bimbingan dan arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki to pada salama.